Apakah kalian berpikir vampir itu hanya cerita fiksi? Maka kalian salah. Vampir yang satu ini benar-benar ada di Amerika. Kalian akan terperangah dengan kisah ini. Inilah kisah Richard Chase, The Vampire of Sacramento. Sebelumnya, silakan like dan subscribe channel ini. Richard Chase adalah salah satu pembunuh paling mengerikan dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Dijuluki The Vampire of Sacramento, Chase mendapatkan julukan tersebut karena kebiasaannya yang mengerikan. Dia meminum darah korbannya dan bahkan memutilasi tubuh mereka. Kisah hidupnya adalah perjalanan gelap menuju kehancuran yang dipenuhi oleh gangguan mental, kekerasan, dan kebrutalan. Asal-usul awal mula kehidupan yang kelam, Richard Trenton Chase lahir pada 23 Mei 1950 di Santa Clara, California. Masa kecilnya tampak normal di luar, tetapi di dalam rumah ia sering menjadi korban kekerasan dan diduga mengalami pelecehan dari ayahnya yang temperamental. Sejak kecil, Chase menunjukkan tanda-tanda klasik dari triad McDonald, yaitu perilaku yang sering terlihat pada individu dengan potensi menjadi pembunuh berantai mengompol di usia yang tidak wajar, kekejaman terhadap hewan, dan kecenderungan bermain dengan api. Saat remaja, Chase mulai menunjukkan gejala gangguan mental yang parah. Ia menjadi pecandu alkohol dan narkoba, dan ia mengalami delusi yang semakin menguasai pikirannya. Chase percaya bahwa ia membutuhkan darah untuk mencegah tubuhnya membusuk dari dalam. Pada usia 20-an, Chase didiagnosis menderita skizofrenia paranoid, tetapi ia tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Ia dirawat di rumah sakit jiwa setelah ditemukan menyiksa dan membunuh kelinci untuk meminum darahnya. Selama perawatan, ia diberi julukan Dracula oleh staf karena obsesinya dengan darah. Sayangnya, ia akhirnya dibebaskan meskipun kondisinya memburuk. Motif dan serangkaian pembunuhan brutal. Pada akhir 1970-an, Richard Chase mulai melakukan serangkaian pembunuhan brutal di Sacramento, California. Ia percaya bahwa minum darah manusia adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan antara Desember 1977 dan Januari 1978, ia membunuh 6 orang, termasuk anak-anak. Chase memulai dengan korban pertamanya, Ambrose Griffin, seorang pria tua yang ditembak secara acak di depan rumahnya. Namun, pembunuhan berikutnya jauh lebih brutal. Chase mulai memasuki rumah-rumah secara acak, percaya bahwa jika pintu depan tidak terkunci, itu adalah undangan untuk masuk. Pada 23 Januari 1978, ia membunuh Teresa Wallin yang sedang hamil, menembaknya, memutilasi tubuhnya, dan meminum darahnya. Pembunuhan paling mengerikan terjadi hanya 4 hari kemudian ketika ia membantai keluarga Evelyn Mirot. Dalam serangan ini, ia menembak, menikam, dan memutilasi korbannya, termasuk seorang bayi berusia 22 bulan. Ia juga menculik bayi tersebut dan meninggalkan mayatnya di lokasi terpisah. Chase selalu meninggalkan TKP dengan darah korbannya. Beberapa kali ia membawa organ-organ tubuh untuk dimakan. Kebrutalannya benar-benar tidak memiliki batas. Penangkapan dan pengadilan. Chase akhirnya ditangkap pada 27 Januari 1978 setelah polisi melacak jejak kejahatannya berdasarkan sidik jari dan kesaksian tetangga. Ketika polisi menggeledah apartemennya, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan, dinding bercak darah, alat makan berisi darah manusia, dan organ tubuh yang disimpan di lemari es. Selama interogasi, Chase mengaku kepada polisi bahwa ia melakukan pembunuhan untuk bertahan hidup. Ia percaya bahwa tubuhnya sedang membusuk dan bahwa hanya darah manusia yang bisa menyelamatkannya. Dalam persidangan pada 1979, Chase didakwa atas 6 pembunuhan tingkat pertama. Pembelaan pengacaranya adalah bahwa ia mengalami gangguan mental berat, tetapi juri tidak menerima argumen ini. Chase dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati di kamar gas. Akhir hidup, kematian yang tragis. Richard Chase tidak pernah dieksekusi. Pada 26 Desember 1980, ia ditemukan tewas di sel penjaranya. Chase telah bunuh diri dengan overdosis obat antidepresan yang ia simpan dari petugas penjara. Kesimpulan, simbol kegagalan sistem
Kisah Richard Chase adalah salah satu contoh tragis bagaimana gangguan mental yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan kejahatan yang sangat brutal. Meskipun ia dihukum atas perbuatannya, banyak yang percaya bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan sistem perawatan kesehatan mental dan masyarakat dalam mengidentifikasi serta menangani individu yang membutuhkan bantuan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua dihindarkan dari aksi kejahatan seperti Richard Chase.